Anda kembali lagi ke Closing Bell bersama saya, Anneke Wijaya. PT PLN memastikan pasokan listrik ke rumah sakit dan infrastruktur penunjang penanggulangan COVID-19 lainnya tetap terpenuhi. Dalam kunjungan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC, Wisma Atlet, dan Pabrik Oksigen PT Air Liquide, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan kepada manajemen RSDC maupun Air Liquide bahwa PLN siap mendukung pasokan listrik di dua tempat itu agar tetap bisa melayani masyarakat secara maksimal. Dalam memperingati Hari Pelanggan, PLN juga memberikan pasokan oksigen medis yang diproduksi anak usahanya PT PJB dan PT Indonesia Power. Dengan pemakaian 33 MWh sepanjang tahun ini, RSDC Wisma Atlet menjadi kontributor pemakaian listrik terbesar dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Ingin bertanya atau mendapatkan masukan dari tentu saja dari Air Liquide yang diwakili oleh Pak Uli sama Pak Maulana, apa yang kira-kira dibutuhkan lagi dari PLN, apa yang kira-kira masih kurang dari PLN kita mau improve, kemudian apa yang kira-kira PLN bisa kembangkan sehingga Air Liquide tambah berkembang lagi. Sementara itu, Director of Business Large Industries PT Air Liquide Indonesia, Maulana Himawan turut mengapresiasi kinerja PLN dalam melayani kebutuhan pelanggan. Selain itu, pihaknya juga menyebut akan berkolaborasi dengan PLN untuk mengembangkan pemanfaatan energi ramah lingkungan. Kami Liquide Indonesia sangat puas terhadap pelayanan PLN, terutama 5 tahun belakangan ini yang sangat responsif, sangat kooperatif, dan selalu mengutamakan kepentingan pelanggan. Jadi harapan kami pastinya PLN tetap terdepan dalam hal ini. Kami sangat percaya terhadap reliability kehandalan PLN dan challenge-nya ke depan buat kami adalah pastinya terkait dengan green energy yang semoga segera terrealisasikan sehingga kami juga bisa mencapai ambisi kami untuk mengurangi emisi CO2. Terima kasih. Selain itu, PLN juga memberikan beberapa kemudahan lain melalui PLN Mobile untuk lebih mendekatkan diri dengan konsumen. Beberapa fitur dari PLN Mobile antara lain kemudahan pembelian token dan pembayaran tagihan. Pelanggan pasca bayar bisa langsung membayar tagihan listriknya dan bagi pelanggan prabayar bisa membeli token langsung dari aplikasi PLN Mobile. Yang kedua ada fitur pengajuan tambah daya tegangan listrik dengan mudah di aplikasi PLN Mobile. Dan selanjutnya juga ada fitur pencatatan angka meter secara mandiri. Periode catat angka meter mandiri di tanggal 24 hingga 27 setiap bulannya. Ini menjadi lebih praktis juga dengan mengunggah foto. Selain itu ada juga kemudahan pengaduan gangguan dan keluhan pada aplikasi PLN Mobile yang aktif selama 24 jam. Lantas seperti apa sebenarnya tren konsumsi listrik masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini? Apakah sudah mulai membaik di tengah reopening ekonomi dari para pelaku usaha? Dan apa saja sebenarnya tantangan yang dihadapi PLN untuk tetap memberikan pelayanan terbaik di tengah pandemi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN. Pak Bob, selamat sore. Selamat sore Mbak Anneke, salam sehat selalu, salam sehat untuk pemirsa semua Pak Bob. Baik, bagaimana konsumsi listrik industri dan masyarakat pada pandemi tahun 2021 ini? Kalau kita perhatikan untuk kondisi pertumbuhan tenaga listrikannya pada semester 1, ini kelihatan naik yang cukup signifikan, Mbak. Bisa mencapai 4,8 pada waktu itu. Sebelum dilakukannya PPKM. Nah, PPKM pada waktu itu kan Juli, kemudian kita melihat bahwa memang ada penurunan sedikit, kita mencapai 1,8 untuk bulanannya. Sehingga kalau kita gabungkan sampai dengan Juli sendiri, kita pertumbuhan tenaga listrik ini secara umum adalah 4,44% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, cukup menggembirakan kalau kita lihat dari sektor industri, Mbak. Sektor industri yang dulu terpuruk di tahun 2020, sekarang di tahun 2021 tumbuh sebesar 9,94%. Nah, kalau rumah tangga, karena tahun lalu tumbuhnya cukup tinggi, sekarang walaupun tumbuh tidak setinggi seperti tahun lalu ya, 3,34%. Memang kalau kita melihat dari semester 1 dan sampai Juli, kita masih juga melihat sektor bisnis Pak yang mungkin belum terlalu tumbuh signifikan, tetapi sudah mulai tumbuh. Nah, harapan kita sektor-sektor seperti di bisnis, mal-mal, dan
department store, juga di sektor pariwisata bisa tumbuh dengan bagus. Baik, dengan adanya peningkatan ini Pak Bob, apa saja sih yang sudah dipersiapkan PLN? Tentu saja kita mempersiapkan, yang penting adalah kecukupan dayanya, Pak. Kecukupan daya, kemudian kita perhitungkan juga keandalan, sehingga masyarakat bisa menikmati listrik terus-menerus. Kemudian kita juga melaksanakan kemudahan layanan dengan berbagai produk-produk yang inovatif dan juga layanan kita inovatif. Nah, salah satu yang ingin kita bangun adalah bagaimana digitalisasi ini sudah masuk di sektor ketenagalistikan, khususnya di bidang pelayanan. Nah, seperti yang Mbak Aneka tadi sudah sampaikan, kami sudah punya digital yang dinamakan super apps kami, yaitu PLN Mobile. Di situ di mana digitalisasi untuk pelayanan kami ada di dalam satu genggaman saja. Cukup ada beberapa fitur yang terus bertambah, dari yang sebutkan 4 baru oleh Pak tadi, ada sebenarnya 9, akan bertambah terus untuk kita tingkatkan. Nah, harapan kita adalah pada kondisi apapun juga, walaupun kondisi pandemi ini, engagement atau kedekatan antar pelanggan dengan kita tetap selalu terjaga dengan hubungan dengan satu genggaman tadi, dengan super app tadi adalah PLN Mobile tadi. Nah, kita juga akan kembangkan sebentar lagi dalam saat ini tahap uji coba, yaitu chatbot. Nanti semua pelanggan bisa chat tentang apa saja, tentang keterkaitan layanan, nanti akan dibalas oleh kita melalui chatbot, dan itu sangat personal sekali. Nah, berikutnya yang ingin kami sampaikan juga bahwa untuk meningkatkan juga keandalan sistem lainnya, digitalisasi juga tidak hanya di sistem pelanggan, tetapi di internal kami, di internal proses bisnis kita, terus dilakukan digitalisasi. Kami mengadakan juga digital di sektor pembangkitan, di sektor transmisi, dan sektor distribusinya. Sehingga betul-betul yang kita ingin lakukan adalah bagaimana kita menyalurkan ketenagalistikan dengan layanan terbaik kita, kemudian dengan andal, berkualitas, dan tentu saja terus-menerus bisa dinikmati oleh para pelanggan. Baik Pak Bob, kendala apa saja yang dialami PLN dalam melayani konsumen, terutama di saat pandemi seperti ini? Kalau kita lihat pandemi ini kan Mbak adalah social distancing ya Mbak ya, PPKM, pembatasan gerak. Nah itu juga kesulitan kita umumnya juga dialami oleh ketenagalistikan. Pertama tentu saja adalah bagaimana mobilisasi. Kan kita sering berhubungan kepada pelanggan mobilisasi, alhamdulillah dengan pengalaman kita dan pengetahuan kita yang dari tahun lalu juga kita dalami tentang bagaimana COVID ini, bagaimana pencegahannya, termasuk kita bagaimana melaksanakan prokes, protokol kesehatan, kita menggunakan teman-teman dilengkapi dengan alat-alat pelindung diri terhadap COVID-19. Dan selain itu juga di grup kita juga sudah dilakukan vaksinasi secara total, Mbak, diharapkan bahwa dia tidak terkena atau tidak menularkan kepada itu. Selanjutnya, kondisi kita kalau kita lihat juga di pandemi ini kan yang keterbatasan kan masyarakat stay at home, Pak ya. Jadi pelayanan mereka pada waktu awal-awal kita itu kan ingin di rumah saja dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, untuk itulah dengan kita mempelajari tentang kesulitan-kesulitan pelanggan, kita mengembangkan tahun lalu kita meluncurkan super apps ini, harapannya untuk dapat mengatasi semua permasalahan. Di samping kita tadi sudah sampaikan kepada Mbak Aneke dan pemirsa semua bahwa kita juga mengembangkan bagaimana kita di lapangan bisa secara mobilitasnya bisa bagus tanpa mengganggu prokes kesehatan ataukah tanpa menyebarkan virus-virus kepada yang lainnya. Nah, selanjutnya juga kita ingin bahwa pandemi ini kita lihat juga beberapa masyarakat terdampak sangat besar sekali. Nah, ini kita melakukan pelayanan, bantuan-bantuan kesehatan melalui CSR kita, kemudian juga melalui yayasan Baitul Mal kita membantu masyarakat juga, Pak. Baik, Pak Bob, kalau masalah protokol kesehatan secara operasional ini kan yang paling penting adalah pengawasan begitu. Mungkin pengawasan apa yang juga sudah dilakukan oleh PLN untuk kru-kru di lapangan? Jadi pengawasan itu tentu saja kita berjenjang mulai dari tingkat atas sampai ke bawah sekali, Pak. Dan kita ada yang dinamakan supervisor yang khusus tentang keselamatan kesehatan kerja, ini kita lengkapi mereka untuk mengawasi secara keliling. Yang penting adalah protokol kesehatan dilakukan dan kemudian kita mendorong terus untuk vaksinasi, Mbak, mencapai 100%. Saat ini kita sudah mencapai sekitaran di atas 90%. Nah, ini kita mencapai 100% untuk menjamin bahwa kita bisa melaksanakan semua pegawai dan juga semua tenaga-tenaga perbantuan untuk ketenagalistikan. Itu yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi bahwa kita juga di protokol kesehatannya kita selalu awasi di tempat-tempat lingkungan. Kita bagi juga yang mana sektor-sektor yang kritikal, esensial, dan juga tidak kritikal yang hanya kepada administrasi kami lakukan dengan work from home. Tapi yang sektor kritikal, pelayanan langsung itu kita akan perkuat tetap di lapangan dan bekerja secara work from office yang bekerja di lapangan.
Baik Pak Bob, konsumen PLN Pak. tentunya mendapatkan tekanan ekonomi juga akibat pandemi. Lalu bagaimana PLN mungkin bisa ikut meringankan biaya listrik bagi masyarakat? Nah, ini tentu saja PLN ini kan termasuk salah satu industri yang terdampak juga oleh COVID, Pak ya. Nah, untunglah pemerintah sudah membantu melalui PEN, program peningkatan ekonomi nasional. Melalui program PEN itu memberikan stimulus kepada masyarakat yang terdampak langsung dan kemudian untuk usaha-usaha yang terdampak langsung, baik itu UMKM maupun usaha-usaha yang besar. Nah, untuk pelanggan rumah tangga dan untuk pelanggan juga UMKM yang kecil, untuk bisnis atau industri IKM atau UMKM, itu diberikan keringanan. Tahun lalu kan diberikan keringanan PEN itu adalah untuk 450 VA atau volt ampere, itu diberikan 100% ya Mbak ya. Nah, di tahun ini tetap dilanjutkan dengan batasan bahwa yang 450-100% dulu diberikan sekarang hanya 50%. Nah, sedangkan untuk 900 VA, itu yang dulunya 50%, sekarang hanya 25%. Itu salah satu yang dilakukan untuk di triwulan kedua. Dari triwulan pertama sama seperti tahun lalu, tapi triwulan kedua sudah berkurang. Nah, untuk selanjutnya untuk bisnis dan UMKM yang besar, Mbak ya, yang menengah itu adalah diberikan subsidi oleh pemerintah dalam bentuk subsidi untuk pemakaian minimumnya, Mbak. Pemakaian minimum jadi selisihnya yang mereka pakai sebenarnya kan harus ada pemakaian minimum dengan perjanjian kerjasama dengan PLN itu. Nah, di antara selisih itulah maka disubsidi pemerintah. Dulu disubsidi 100%, sekarang 50%. Jadi adalah usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Nah, PLN dalam hal ini menyalurkan kepada masyarakat untuk menikmati apa yang diberikan pemerintah. Ini tambahan juga, Mbak, bahwa untuk pelanggan-pelanggan rumah tangga yang kecil dan yang disubsidi itu, Pak, itu sudah ada disubsidi sebenarnya sebelumnya. Sekarang ditambah lagi, di dalam PEN ini pemerintah tambah lagi untuk memberikan stimulus kepada mereka sehingga betul-betul diharapkan bahwa yang terdampak oleh COVID ini dapat mengalokasikan uang yang seharusnya untuk listrik kepada yang lain sehingga ekonomi bisa bergerak juga dan mereka juga bisa untuk melanjutkan kehidupan mereka dan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, yang terakhir yang kita lakukan juga bagaimana sekarang kita membantu sektor-sektor daripada bisnis ini bisa tumbuh ini, kita lakukan juga, Mbak, dari segi PLN sendiri melakukan aksi korporasi memberikan keringanan untuk tambah daya kepada industri-industri dan bisnis yang kira-kira pada saat ini memang berkembang. Jadi kita dorong untuk berkembang, tetapi dalam perkembangannya itu kita bantu dengan subsidi pemotongan untuk biaya penyambungan untuk tambah daya yang sampai hanya biasanya 4 juta hanya 200 ribu, Pak. Demikian. Baik Pak Bob, selain terkait dengan diskon tarif, lalu juga tadi ada kemudahan akses juga begitu. Mungkin ke depannya ada upaya juga dari PLN untuk memberi kemudahan lagi untuk masyarakat karena kita juga masih berada di tengah pandemi dan juga mungkin masih banyak masyarakat yang juga tertekan secara ekonomi. Ya, tentu saja pelayanan itu yang kita seperti disampaikan tadi adalah bagaimana super apps tadi betul-betul super sehingga dalam satu genggaman saja mereka bisa dilayani dan dilengkapi dengan ada komunikasi dua arah dengan chatbot, dengan chatting antara satu dengan lain. Ini yang kita lakukan juga dengan adanya digitalisasi ini kan semuanya menjadi lebih efisien, Mbak, lebih efektif dan lebih cepat. Kemudahan tapi tetap prosedur compliance-nya tetap diikuti, prosedur compliance-nya tetap diikuti. Artinya kita pelayanan lebih cepat, kepastian itu pelayanan lebih bagus lagi, dan kemudian tentu saja masyarakat sendiri kan kalau pakai pakai aplikasi, artinya di gadget mereka kan lebih personal, Mbak, sehingga apapun keluhan mereka bisa disampaikan. Nah, ini kita terus kembangkan. Misalnya, Mbak, di dalam satu aplikasi kita yang dulunya belum bisa pelanggan itu yang baru mau menjadi pelanggan untuk pasang baru, di situ sudah ada sekarang pasang baru. Nah, untuk berikutnya kita juga mengembangkan, Pak, pada saat ini kan di kondisi PPKM di mana kita diharapkan untuk mobilisasi berkurang, stay at home, kan kita butuh untuk komunikasi melalui suatu digital atau katakanlah internet. Nah, kita juga menyediakan paket, namanya kita bekerja sama dengan anak usaha kita, itu mengeluarkan iConnect. Yang itu ada di PLN Mobile semua, Mbak. Jadi juga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses internet melalui iConnect tadi. Nah, untuk berikutnya juga kita memberikan solusi juga, Mbak, melalui Listrikku itu adalah pelayanan total solution. Jadi kalau misalnya kan kadang-kadang orang di PPKM di rumah ini bingung mencari siapa, misalnya ada instalasi mereka, lampunya padam misalnya, ada satu jurusan di rumahnya mereka, katakanlah kamar mandi, Pak ya. Nah, lebih sulit bagaimana mau mengganti ini dan sebagainya, bisakah orang menggantikan. Nah, ini kita juga melalui layanan Listrikku itu sudah menyediakan layanan itu. Jadi nanti ke depannya juga kita akan layani juga termasuk penyediaan materialnya. Mereka tinggal mengklik aja
yang layanannya kayak lampunya tinggal beli kayak kita di yang aplikasi dan e-commerce yang lainnya seperti itu saja, tinggal lihat. Kemudian sudah ada yang masangnya, pelanggan tinggal di rumah saja menikmati, tinggal menunggu selesai, Mbak. Jadi tidak akan mengganggu misalnya keahlian mereka atau kesulitan-kesulitan lain sehingga dilayani total solution. Itu juga yang kita lakukan ke depan. Nah, ke depan juga kita dengan teknologi ini dan digitalisasi mencoba untuk menawarkan juga solusi-solusi lain kepada rumah tangga. Misalnya rumah tangga menengah yang besar itu ada solusi namanya smart home, sehingga di rumah mereka bisa dikontrol secara jarak jauh, sehingga mereka aman, misalnya meninggalkan rumahnya melalui CCTV, melalui kontrol peralatan dan sebagainya. Itu memastikan bahwa, sekali lagi, bahwa PLN sekarang bukan hanya menjual produk atau layanan, tetapi kita ingin menawarkan suatu solusi, memberikan solusi kepada masyarakat untuk bagaimana menikmati listriknya tanpa mereka bersusah payah, sehingga mereka bisa fokus kepada bisnisnya atau bisa fokus kepada pekerjaan mereka. Itu Mbak rencana kita ke depannya. Baik, menarik sekali rencana ke depannya. Pak Bob, kami akan melanjutkan dialog usai jeda. Kami harus break sejenak. Dialog dengan Bob Saril akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Closing Bell. Kami akan kembali.